Laweyan merupakan sebuah kampung kuno yang eksis jauh sebelum kota Surakarta itu sendiri berdiri setelah kemerdekaan NKRI. Kata lawe dalam bahasa Jawa merupakan kata benda yang diartikan sebagai bolah lembut sing arep ditenun atau benang halus yang akan ditenun. Sehingga laweyan dapat diartikan sebagai tempat di mana banyak dijumpai benang sebagai bahan rajutan. Eksistensi laweyan kerap disandingkan dengan batik yang merupakan pakaian khas masyarakat Jawa. Kalau bicara tentang batik, Solo merupakan salah satu bisa dikatakan pusatnya industri batik yang sudah mentradisi turun-temurun sejak lama, khususnya juga di Laweyan. Jadi di Laweyan kegiatan membatik ini bisa dikatakan sudah ratusan tahun semenjak Ki Ageng Henis semasa Kerajaan Pajang tahun 1546, dan kemudian batik berkembang, dan salah satu masa kejayaannya adalah sewaktu awal-awal abad 19 semasa berdirinya Serikat Dagang Islam yang dipimpin oleh Kyai Haji Samanhudi berdiri di Laweyan. Gelar Mbok dan Mase menunjukkan pengakuan status sosial terhadap para orang kaya pengusaha batik di Laweyan. Masuknya teknologi printing pada dekade akhir 1970-an dan munculnya industri batik besar berhasil mengambil alih pasar industri batik tradisional seperti Laweyan. Ekspansi perusahaan batik modern ini telah benar-benar memukul keberadaan industri batik tradisional. Sehingga pada akhir dekade 1970-an, pengrajin batik yang semula menyemarakkan kegiatan industri rumah tangga di Surakarta dan sekitarnya menjadi lumpuh. Karena memang kebetulan pada waktu itu masyarakat belum bisa membedakan mana yang disebut batik dan mana yang disebut bukan batik. Sehingga bisa dikatakan dengan adanya munculnya industri tekstil bermotif batik, atau bisa dikatakan dalam bentuk printing ini, maka pada awal-awal tahun 70-an batik-batik tradisional mengalami penurunan yang sangat luar biasa, dan ini berlangsung sampai bertahun-tahun. Dan ini pun juga terjadi di mana-mana di Solo dan juga khususnya di Laweyan. Yang dulunya jumlah pengusaha di Laweyan itu ratusan, bahkan lebih dari itu Laweyan dan sekitarnya. Tapi pada waktu tahun 2004 akhirnya hanya tinggal sekitar 16 pengusaha batik. Nah, hal inilah alhamdulillah akhirnya masyarakat sadar bahwa ternyata batik ini memang merupakan suatu heritage bangsa Indonesia yang harus dilestarikan, budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Dan akhirnya pada bulan September tahun 2004, masyarakat Laweyan mendirikan Kampung Batik Laweyan sebagai salah satu langkah awal untuk kebangkitan batik di Laweyan khususnya dan di Solo pada umumnya. Hingga pada tahun 2004, industri batik Laweyan bangkit kembali yang ditandai dengan berdirinya Paguyuban Kampung Wisata Batik Laweyan. Pada tanggal 25 September 2004, Laweyan ditetapkan menjadi kampung batik dan sekaligus tujuan wisata. Bersamaan dengan itu, berdiri Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan yang memiliki visi menjadikan Laweyan sebagai kawasan wisata dan cagar budaya. Penjualan batik di Laweyan semenjak adanya Paguyuban Kampung Batik Laweyan mengalami peningkatan. Industri batik Laweyan yang tumbuh rata-rata 52% selama periode tahun 2006 hingga tahun 2009 menandakan kembali bergairahnya industri batik Laweyan sebagai industri warisan masa lalu. Munculnya para pengusaha muda di industri batik juga membuktikan bahwa terdapat potensi bisnis besar yang sangat menjanjikan. Bagi saya itu ya sangat menarik dan bisa digali potensinya.
Jadi ketika batik itu sudah menjadi sebuah pengakuan dari dunia kan, UNESCO itu ada peluangnya untuk bisa dikembangkan ke berbagai aspek itu aja ya. Aspek dari mulai aspek edukasi, aspek kebudayaan, dan itu menjadi PR sendiri bagi saya dan generasi berikutnya. Inovasi menjadi kunci utama bagi batik Laweyan untuk bertahan dalam zaman postmodern yang sudah ada di hadapan mata. Batik Laweyan dan sentra industri lainnya harus terus melakukan inovasi produk, layanan, dan bahkan jaringan pemasaran untuk dapat bertahan. Jadi kemajuan teknologi ini jangan kita serahkan menjadi hambatan bagi kita ya untuk terus belajar. Kita harus bisa memanfaatkannya, bisa memberikan konten-konten yang misalnya itu bisa menarik minat terutama bagi generasi saya dan seterusnya, karena persepsi mereka itu kalau batik itu memang identik dengan dewasa ya, orang tua gitu. Padahal di sisi lain batik itu bisa dikembangkan lagi dengan potensi atau dengan cara yang lain yang bisa diolah produknya. Jadi bisa kita gunakan sebagai merchandise, kemudian diolah lagi bisa menjadi tas, dan mungkin motifnya itu nggak harus motif tradisional terus ya, jadi bisa kita kembangkan lagi motif yang sesuai selera mereka. Batik dan Laweyan sudah melalui berbagai tantangan dan masalah dari masa ke masa. Persaingan dan krisis yang datang silih berganti menempa dan membentuk batik Laweyan semakin baik hingga sampai pada titik ini. Batik hendaknya tidak hanya dipandang sebagai sebuah pakaian tradisi yang khas dengan masyarakat Jawa. Laweyan harus bisa memunculkan batik sebagai sebuah mode dan tren berbusana untuk semua kalangan.